pagi. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari pujian nomor 137, Ku percaya pada Yesus. 137, Ku percaya pada Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, keselamatan jiwa yang Kau karuniakan. Hanya karena iman saja hati kami Kau bersihkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar, tidak ada yang lebih mahal daripada keselamatan jiwa kami. Tuhan, kami berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tolong kami, pimpin kami Tuhan, agar segala yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan pujian nomor 139, Kasih Juru Selamatku. Besar kasih-Nya pada
meninggalkan tahtanya di sorga, Dia yang maha tinggi turun menjadi manusia hanya untuk dikorbankan bagi kita. Kita baca dari Alkitab sedikit renungan dari Yohanes 14. Yohanes 14 dari ayat 15 sampai selesai 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Saya bacakan ayat 15, saudara-saudari ayat 16 sampai ayat 31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tahu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Dan kita lihat di sini berkali-kali diulang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini diulang lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kasih kepada Tuhan itu bukan cuma saya sayang Tuhan, bukan itu. Mengasihi Tuhan itu dengan melakukan perintahnya. Ini diulang terus di sini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku.
selanjutnya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi Tuhan kasih tahu, bukan yang ngomong saya yang mengasihi Yesus gitu, tapi yang menuruti firman-Ku, Tuhan bilang itu. Jadi kamu, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Semoga kita semua semakin taat, semakin menuruti firman Tuhan. Amin. Baik, kita lanjutkan pujian nomor 140. Dunia yang indah penuh berkat. Dunia yang indah penuh berkat, tidak tersangka ku diberi dari Golgota tempat lembah.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Elizabeth mana? Oke. Mari kita buka firman Tuhan dari Markus pasal 7. Markus pasal 7 Mari kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan baca secara responsoria, secara bergantian. Ayat pertama, saudara-saudari sekalian, ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat 23. Markus 7, 1 sampai 23, firman Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu yang membersihkan kami dari segala pemikiran-pemikiran yang najis. Firman-Mu yang menuntun kami sehingga semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan, semakin benar. Semua oleh karena firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu yang menguruskan kami. Bapa alam surga, kami mohon padamu
agar firman-Mu itu membersihkan semua pemikiran-pemikiran yang kami punya dan itu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar kami percaya terhadap firman-Mu dan kami bersihkan semua hal-hal yang tidak benar dari pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, mohon tuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hati dan pikiran kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Silakan duduk. Sini kita bicara mengenai perintah Allah dan adat istiadat. Nah, dalam konteks ini adalah orang Yahudi. Di sini tidak masuk dalam konteks adat istiadat orang Batak, gitu ya. Tetapi itu akan ada korelasinya tentunya. Nah, di sini saya kasih judulnya itu adalah satu sumber, dua kebenaran. Satu sumber yang sama, tetapi dua kebenaran yang perlu kita ketahui. Kebenaran pertama itu adalah masalah di ayat kita lihat di fokusnya itu di ayat ke-20 dan 21. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Timbul segala pikiran jahat. Segala pandangan dunia yang kita ketahui dari buku-buku, dari pertemanan, dari media-media, semua yang jahat yang dicekoki oleh dunia ini masuk dalam pikiran kita dan menjadi pandangan dunia. Nah, itu menajiskan. Saudara kasih dalam Tuhan, hal-hal yang menajiskan di dalam ayat ini Tuhan jelaskan memang ada. Itu secara umum yang ada di dalamnya. Kita lihat di sini seperti percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, luas cakupannya ini, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan masuk di dalam kategori itu. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin kita mau lebih yang dunia tawarkan sekarang ini. Ini kita sudah tahu. Tapi bagaimana dengan apa yang kita tahu hasil dari pemahaman kita selama ini? Di dalam kekristenan tidak ada hal najis dalam hal makanan. Tidak ada. Itu sudah lewat masanya. Bagi kita semua halal. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, semua halal. Tidak ada sesuatu pun yang haram lagi. Tapi ada kategori-kategori tertentu yang di dalam iman Kristen itu najis. Jadi ada nggak hal yang najis dalam kekristenan? Ada. Tapi dalam hal apa? Nah, hal yang najis dalam kekristenan itu sudah didaftarkan. Segala pikiran jahat, segala pemahaman-pemahaman di dalam pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu najis. Nah, coba cek misalnya sekarang ada banyak kategori kenajisan dalam pikiran saya atau pemahaman yang saya tahu, yang saya akui sebagai benar, tapi Alkitab tidak mengakui itu sebagai benar. Nah, itu najis. Sekali lagi tidak bicara makan dan minuman. Semua itu halal. Kategori itu nanti kita akan bicara. Tapi yang pertama kita lihat pandangan atau pemikiran yang saya akui sekarang ini sebagai benar, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu najis sebetulnya. Saya terima itu sebagai pandangan yang benar, tapi Alkitab tidak terima itu. Itu najis. Dari mana itu semua? Dari adat istiadat kita, dari pertemanan kita, dari sosmed kebanyakan sekarang, dari segala sesuatu yang dalam lingkup kita yang kita ketahui. Itu semua pemikiran-pemikiran itu masuk dalam hati kita, sehingga kita meyakini sebagai suatu kebenaran, dan itu menajiskan kita. Itu menajiskan kita. Jadi dalam kekristenan ada hal yang najis, ya. Makanya ada sebuah buku yang bilang bahwa ya di dunia ini sebetulnya peperangan Tuhan dengan iblis ada dalam pikiran manusia, dalam hati manusia. Iblis menjejali semua informasi-informasi hoax, semua ajaran-ajaran palsu dijejali dengan semua media, semua pertemanan, semua dunia ini sudah gelap.
iblis menjejali semua itu di dalam diri orang-orang percaya. Moga-moga akhirnya orang percaya itu jadi setuju dengan hal itu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, contoh kemarin saya sudah bilang ya, Facebook saya 3 hari saya tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena bilang bahwa LGBT itu penyakit. Saya punya ada dosen dulu, memang dia psikolog ya, tapi pandangannya itu bicara mengenai LGBT itu ya it's okay, saya tidak melakukannya, tapi saya yakin pandangan pro LGBT itu benar gitu. Nah, itu menajiskan loh, itu menajiskan seseorang, itu menajiskan dia. Kalau Tuhan saja melulu lantakan semuanya Sodom dan Gomora, bagaimana mungkin dia pro? Mungkin dulu teori-teori yang sekarang ini tidak ada dulu. Tapi apa fungsinya teori-teori yang sekarang ini, yang berterbangan itu, dalam jurnal-jurnal ilmiah kah atau dari manapun? Apa gunanya kalau Tuhan sudah berkata bahwa itu, ini orang-orang sakit semua. Nah, jangan pernah terima ini dalam pandangan kita. Oh, saya tidak melakukan, ya saya bukan gay atau lesbi atau bisex atau transgender. Saya bukan itu, tapi saya setuju terhadap mereka. Nah, Alkitab larang itu, jangan. Karena kalau engkau setuju, engkau menajiskan dirimu dengan pandangan itu. Itu satu hal untuk zaman sekarang ini sudah legal. Saudara dikasih dalam Tuhan, semakin kesini kan PGI sebagai Persekutuan Gereja Indonesia, di mana ada banyak gereja-gereja yang bernaung di atasnya, itu sudah abu-abu. Nanti makin jelas, makin terang. Beberapa tahun kemudian kan semua bergeser ya. Dulu menolak, sekarang abu-abu, nanti ke depan terima. STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi yang di Jakarta itu, dulu STFT Jakarta, itu juga ya welcome terhadap LGBT. Kenapa? Ya kita bebas berpikirlah. Ketika seorang pengagum LGBT atau pro LGBT kasih penjelasan begini, ada seorang bilang begini, oh pikiran saya tercerahkan, sekarang open minded ya, sekarang pikiran saya terbuka. Bukan pikiranmu yang terbuka, kamu terima itu sebagai sebuah kebenaran. Emang kita nggak bisa paham argumen-argumen begitu? Seolah-olah selama ini kita tidak terbuka gitu. Sesulit apa sih teori-teorinya? Nggak begitu sulit. Bukan kita tidak open minded, kita pelajari semua hal, tapi kita pilih, ini kami tidak setuju, kita tentang itu. Jadi jangan pernah bermain dalam terima itu sebagai suatu pandangan dunia pribadi, karena itu menajiskan engkau, itu menajiskan kita. Itu dunia sudah semakin rusak dengan banyak yang terjadi. Pro daripada aborsi misalnya. Oh bagaimana ya pula yang lain-lain, pembunuhan jutaan manusia terjadi. Oh pro. Kacaunya banyak orang-orang Kristen yang pro LGBT, pro aborsi dan lain-lain. Dan sedang dikasih dalam Tuhan, saya melihat ya, kalau kita melihat orang LGBT ini, mereka kalau bicara sesuka-suka dia. Tapi ketika kita kritisi, oh tidak toleran kata mereka. Mereka ngomong pandangan mereka, ya silakan. Kamu harus toleran terhadap pandangan saya pribadi. Tapi ketika kita tidak setuju, ya kita langsung di-cut. Tidak bisa ngomong apa-apa. Itu bukti. Jangan sampai pro terhadap LGBT apapun sifatnya. Itu penyakit. Ada banyak yang sudah lepas dari hal itu dan mereka kesaksian. Itu sebetulnya penyakit. Tuhan Yesus lepaskan dia dari hal itu.
salah satu kenajisan yang pertama yang kita harus hilangkan dari pemikiran kita. Yang kedua adalah setuju bahwa perempuan boleh menjadi gembala, itu najis. Pemikiran itu ketika kita setuju, itu najis. Alkitab bilang gembala itu ada posisinya di seorang ayah, seorang suami. Jangan kita pernah setuju bahwa seorang gembala itu bisa dipimpin oleh seorang wanita, nggak masuk. Ketika kita setuju itu, pikiran itu sudah najis, sama seperti orang-orang lain. Alkitab berkata seperti itu dulu, dan sampai sekarang berlaku tetap. Tapi karena zaman semakin suka berbicara, ya saya suka berpendapat saya, akhirnya wanita pun bisa dibuat menjadi gembala. Ya memang sih banyak sebabnya. Satu, karena memang wanita dalam hal rohani lebih berperan dalam banyak gereja-gereja. Ketika dilihat para prianya, para pengecut gereja, entah kemana-mana, tidak begitu suka dengan hal rohani, wanita kebanyakannya. Nah karena tidak ada pria, maka wanita pun jadilah. Nah karena kebiasaan itu menjadi, wanita bisa menjadi gembala. Larangan Paulus berkata bahwa suami dari seorang istri itu dilanggar semua. Demi apa? Ini zaman, Bung. Zaman yang menilai kita, bukan kita yang menilai zaman. Jadi nggak ada gunanya Alkitabnya. Itu pemikiran najis. Jangan pernah terima dalam pikiran kita. Jangan pernah berkata, oh mari open minded. Enggak. Kita tahu kok argumennya gitu. Apa sulitnya dalam hal itu? Tuhan berkata suami dan satu istri, selesai. Kenapa? Karena Adam yang dijadikan, baru Hawa. Adam dan Hawa kita lihat kemarin itu sederajat, amin. Tapi dalam hal posisi Tuhan kasih Adam itu sederajat wanita dan laki-laki. Tidak ada manusia yang lain-lain tanpa Hawa, tanpa perempuan. Dan tidak ada perempuan Hawa tanpa Adam. Tapi sekali lagi dalam hal posisi itu sama seperti dalam hal rumah tangga. Suami istri sederajat, satu tubuh. Tapi dalam posisi Tuhan kasih tempat itu kepada si suami. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan. Kenajisan yang kedua kita lihat adalah seorang gembala boleh ditempati oleh seorang wanita. Dan banyaknya adalah wanita-wanita lajang pula gitu. Parah. Itu jangan pernah dimasuki dalam hati kita. Itu suatu hal yang najis. Itu tidak benar. Yang ketiga kita lihat, jangan pernah menerima dalam pikiran kita itu musik-musik sampah, R&B, hip hop gitu ya. Apa? Ini semua musik-musik sampah, musik-musik kontemporer yang buat kita seperti bergoyang ke sana, bergoyang ke sini. Itu musik-musik sampah. Jauhkan dalam pikiran kita, oh ya mereka memuji Tuhan kok. Jangan. Ketika engkau terima itu, lama-lama nanti engkau akan setuju dulu, baru nanti mempraktekkannya. Sedang dikasih dalam Tuhan, setuju terhadap sesuatu yang tidak benar, itu menajiskan kita loh. Walaupun misalnya kita belum melakukannya, minimal kesetujuan kita terhadap pandangan itu sudah menajiskan kita. Seperti banyak orang Kristen ya, seperti yang pertama tadi ya, dia setuju dengan, dia pro LGBT walaupun dia tidak masuk dalam kategori yang satu itu, salah satu diantaranya. Yang penting dia setuju aja sebagai suatu cara hidup yang normal. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan bilang jangan setuju terhadap hal itu. Nah, termasuk dalam kategori musik-musik sampah. Kita memuji Tuhan dengan musik yang benar. Bahkan musik yang benar pun iblis bisa pakai. Iblis bisa pakai. Ada banyak musik klasik yang digunakan musik iblis ya. Ya. Orang-orang Illuminati pakai itu. Pakai musik yang benar untuk memuji setan mereka. Tapi kita nggak pernah boleh pakai musik-musik sampah.
sampah atau setuju terhadap musik-musik sampah dipakai untuk memuji Tuhan. Jangan pernah setuju hal ini. Nah selanjutnya, saudara kasih dalam Tuhan, ini hal yang paling nanti sekarang ini akan berlaku dalam banyak tempat. Berdoa bersama dengan orang yang tidak percaya, sama-sama. Maksudnya dalam pengertian begini, di dalam sebuah pemerintahan dipimpinlah oleh agama A, lalu kamu ada di situ, lalu kau aminkan doa dia, itu kamu sedang melakukan perzinahan rohani, karena dia sedang berdoa kepada berhalanya dia, ilah palsu dia, dan kamu aminkan. Beda hal ya, misalnya beda hal contoh seperti Naaman ketika dia sudah sembuh, dia bilang sama Nabi itu, bilang gini, nanti kalau saya pulang lagi ke tempat saya, nggak apa-apa ya, saya ada ikut di dalam, saya sujud hanya karena mendampingi dia punya raja ya. Nabi itu bilang, ya nggak apa-apa. Itu dia sedang tidak menyembah itu, dia hanya mendampingi saja sekarang, karena dia sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan yang dulu itu. Sekarang dia percaya kepada Tuhannya Yehova, Tuhan orang Israel. Itu beda cerita. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah masuk dalam sinkritisme agama. Hormati orang, amin, puji Tuhan. Nanti kita akan lihat, hormati orang, amin, puji Tuhan. Tetapi jangan pernah masuk dalam pemikiran bahwa kita satu Tuhan atau bisa berdoa bersama-sama. Tidak, itu perzinahan rohani. Israel, Tuhan lempar keluar dari tanah Kanaan itu karena perzinahan rohani. Bukan mereka murni menyembah ilah itu, mereka menyembah Yehova tapi juga menyembah ilah lain. Karena itu Tuhan bilang itu kamu sedang berzina. Nah, jangan sampai masuk ke sana, ranah itu. Pisahkan menghormati orang dengan ikut keyakinan dia atau setuju dengan keyakinan dia. Jangan setuju. Kalau kamu setuju, ya artinya kamu mengkhianati Kristus yang ada dalam dirimu itu, karena kamu setuju terhadap pandangan yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Dia tidak percaya pada Yesus Kristus dan kamu setuju dengan hal itu. Sebetulnya ada banyak sudah kita dalam Tuhan, tapi saya dapatkan hanya 5 aja. Hal-hal yang najis yang pikiran kita yang sekarang ini dibebandir oleh media, menyebut gambar dan patung yang katanya Yesus itu sebagai gambar dan patung Yesus, benar. Itu menajiskan kita punya pikiran. Itu menajiskan kita pikiran. Mengaminkan doa Rosario Santa Maria Bunda, doa Santa Maria, mengaminkan itu dalam hatimu, itu menajiskan. Terutama kalian kan sekolah di sana, hati-hati terhadap apa itu. Ya ikut-ikut aja, nggak usah perlu aminkan itu, karena itu menajiskan. Apalagi tiap hari kalian dibendor begitu. Tidak ada perantara antara manusia dengan Tuhan kecuali Yesus Kristus. Maria palsu dari Barat Katolik itu jangan pernah terima dalam pikiran, itu berhala. Jangan pernah mengaminkan doa-doa orang yang seperti itu. Ketika engkau longgar dalam hal itu, engkau menajiskan. Kau masukkan pemikiran itu, engkau pikirkan sedang toleran, tapi tidak, engkau menyakiti hati Tuhan. Karena itu coba kita lihat Maria, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ini yang terjadi dalam diri orang percaya harusnya. Roma 12 ayat 2 yang harus kita lakukan. Baca keras. Ya, berubah terhadap pembaharuan budimu. Kita lihat tadi, ketika dunia ini membanding kita dengan pandangan-pandangan yang salah, kita harus memperbaharui itu dengan firman Tuhan. Kita tahu mana yang
baik dan benar. Kita tahu memilahnya karena kita tahu yang benar. Kalau misalnya kita setuju terhadap sesuatu yang salah, ya bagaimana kita bisa jadi benar? Jadi sudah kita dalam Tuhan, hati-hati terhadap pikiran kita, hati kita, core atau inti dari kehidupan seorang, sumber segala sesuatunya ada dalam hati. Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang kau pikirkan dalam hatimu ketika dibicara sama orang-orang ini? Ketika mereka bicara tentang Yesus yang tidak benar. Dalam hati, memang kita bisa membedakan antara hati dan pikiran, tapi kita tidak pernah bisa memisahkan itu. Sebagai pembedaan konsep saja. Pikiran kita oke, kita sebut ya di kepala kita. Hati kita dalam bagian diri kita. Itu kan sifatnya rohani. Tapi kita tidak pernah bisa memisahkan itu. Kita hanya bisa membedakan hati dan pikiran. Tapi sekarang dikasih dalam Tuhan, semua pandangan-pandangan dunia ini yang mencemari kita itu masuk dalam hati. Sebabnya Tuhan berkata, pembaharuan akal budi. Apa yang diperbarui? Semua yang salah diperbarui jadi benar. Yang didaftarkan tadi itu semuanya menajiskan, itu salah. Jauhkan. Jangan pernah setuju. Hormat orang lain berbeda dengan setuju dengan dia punya pandangan. Amin ya ini. Yang kedua kita lihat. Itu yang pertama tadi, hati-hati dengan pemikiran kita. Ada banyak hal yang najis yang dilemparkan oleh media-media dan pandangan-pandangan itu. Jangan terima itu sebagai kebenaran. Yang kedua, hati-hati dengan adat istiadat. Hati-hati dengan adat istiadat. Karena memang kebanyakan pandangan dunia kita, apa yang kita setujui, apa yang tidak benar, itu banyaknya berasal dari adat kita. Adat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak pas dengan Tuhan. Semua adat itu nggak ada Tuhan yang buat. Beda cerita yang di orang Israel ya, harus begini, itu bagian dari ibadah mereka. Itu semua budaya, mau kita sebut apa? Entahkah dia orang Sangir, Talaut, ataukah dia orang Aceh, atau orang dia Filipina, atau yang lain-lain. Semua budaya manusia, semua adat istiadat manusia, bukan Tuhan yang buat itu. Manusia yang ciptakan itu. Tapi sudah kita dalam Tuhan, mari kita lihat apa kata Tuhan tentang itu. Ayat ke-8. Jensen, baca dengan keras. Jangan ganggu. Markus 7 ayat 8. Ya. Perintah Allah diabaikan karena adat istiadat manusia. Ini parah dari gereja-gereja suku. Gereja-gereja suku nggak pernah ada di dalam Alkitab. Waktu pertama sih ya, karena mereka semua Yahudi. Tapi kita sudah terbuka pada yang lain-lain. Mereka sudah pluralis di dalamnya semua suku. Nah, kebanyakan kita harus menghindarkan hal ini. Ada banyak sekarang orang Kristen yang lebih menghormati adat istiadat manusia daripada perintah Allah. Nah, kita masuk dalam satu kategori tentang perintah Allah ini. Perintah atau adat istiadat manusia. Dalam hal makan-makan. Dalam hal makan-makan. Alkitab bilang itu tidak ada lagi yang disebut dengan haram atau najis, tidak ada. Semua makanan sudah halal. Tapi masalahnya sedang terkasih dalam Tuhan. Di dunia ini ada banyak sekali adat-adat yang saling seperti ya bertentangan gitu. Pernah makan wadi? Saya nggak pernah makan wadi. Teman saya Yanto, dia orang Dayak. Jadi ada namanya makanan mereka itu daging ikan atau daging babi yang dibusukkan, difermentasi ya.
dan itu dimakan mereka. Mungkin saya tidak akan mungkin makan itu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu masukkan adatmu itu untuk itu seperti melebihi firman Tuhan. Hanya karena orang lain makan itu, lalu kamu tidak suka dia misalnya. Tidak suka pada seorang hanya karena dia makannya aneh. Itu tidak benar. Itu kita melawan perintah Tuhan. Kasih semua orang, itu perintah Tuhan. Lalu kau tidak mengasihi dia hanya karena jenis makanan dia berbeda dari makanan. Hilangkan semua kebiasaan itu dalam memandang orang lain. Kalau kamu tidak mau makan, ya nggak apa-apa. Jangan hubungkan dengan hal rohani. Misalnya ada ikan beracun itu, yang pernah lihat ikan fugu ya, saya belum pernah makan ikan fugu. Yang besar itu dianya, ikan besar dia, ikan buntal dia. Itu yang dimakan orang-orang Jepang. Ada banyak jenis si ikan buntal itu. Nah kalau per kategori mereka makan itu, saya tidak, nggak ada hubungannya dengan hal rohani. Orang Israel ini, ahli Taurat ini, orang Farisi ini hubung-hubungkan makanan dengan hal rohani. Bahkan jauh lebih parah, menganggap lebih tinggi hal makanan itu daripada hal rohani. Meninggikan adat mereka dari atas firman Tuhan. Ini yang perlu kita jauhkan. Saya pernah lihat makanan yang di Thailand itu semua dimakan ya. Apa? Pernah lihat tarantula yang besar itu ditusuk gitu, itu jadi makanan itu. Mungkin saya tidak akan makan itu. Tapi ketidakmauan saya tidak pernah boleh anggap misalnya ada orang percaya di Thailand yang kita sama di dalam Kristus Yesus gitu. Lalu saya tidak suka dia hanya karena dia makan. Oh, itu tidak benar. Jauhkan hal itu dari kita. Ada tikus yang kecoa goreng. Ini mau makan kecoa goreng. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat jangan pernah memasukkan adat istiadat dalam hal rohani, terutama dalam hal makan atau jenis-jenis makanan. Jangan jadi masukkan itu, saya tidak suka dengan seorang karena yang lain-lain hanya karena dia makannya aneh. Saya dulu waktu kecil itu suka makan ulat sagu, karena memang di kampung kami kan daerah gunung, banyak pohon-pohon sagu di sana. Ambil itu makan sagu, enak. Tapi sekarang mungkin saya nggak mungkin berani lagi karena udah geli gitu. Tapi itu beda cerita. Itu dalam hal makanan sekarang nggak ada lagi yang najis sekali lagi. Dalam hal makanan tidak ada najis. Kalau kau tidak makan itu nggak ada masalah. Dulu di Pekanbaru ada Ibu Mora, dia tidak suka makan babi. Bukan hal yang najis atau bukan tidak, hanya ketidaksukaan saja yang nggak jadi soal. Jemaat di situ semua makan, dia nggak jadi soal. Tapi inti poin di sini adalah jangan membuat hal yang makanan untuk tidak menyukai orang atau yang lain-lain. Ini yang terjadi kepada banyak misionaris ketika mereka masuk ke dalam daerah. Budaya mereka yang cara makannya atau sikap-sikap yang bagaimana itu harus mereka terima semua. Yang penting nggak makan racun lah. Toh mereka makan yang difermentasi itu tetap sehat-sehat gitu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan seperti orang Yahudi. Jangan begitu. Nggak ada hubungannya dengan rohani. Itu budaya masing-masing. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan, mengasihi semua orang adalah perintah Tuhan, tetapi memilah-milahkan orang dengan apa yang dia makan itu adalah menyalahi firman Tuhan. Karena sekali lagi
Tidak ada sesuatu yang makanan yang menajiskan orang. Tapi hati-hati terhadap konsep-konsep yang masuk dalam pikiran kita. Kalau orang mereka ini berani ngomong, lalu kita nggak berani ngomong, sebetulnya yang anak Tuhan siapa sih? Gitu. Orang LGBT lalu kau ya tunduk aja gitu. Kok nggak berani bilang tidak? Bro, musik sampah boleh nih. Kamu ya tidak boleh. Anak Tuhan harus menyatakan apa yang benar. Iya, kita berdua bersama-sama, kita kan satu, saya percaya sama itu, saya sama-sama. Katakan tidak terhadap hal itu. Imanmu dengan iman saya sudah berbeda. Mungkin kata-katanya sama, kata Yesusnya sama, tapi banyak Yesus yang palsu juga. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, yang kita pelajari hari ini adalah tentang semua yang masuk itu tidak ada yang menajiskan. Masalah ketidaksukaanmu karena budayamu atau karena kebiasaanmu nggak ada hubungannya dengan hal rohani. Justru semua yang keluar dalam hati kita itu yang menajiskan orang. Dalam pandangan-pandangan duniawi kita itu yang menajiskan orang dan menajiskan kita. Karena itu hati-hati terhadap pikiran. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, dunia dengan semua yang dia punya, iblis menawarkan hal itu kepada Tuhan Yesus. Dunia juga menawarkan banyak pandangan dari berbagai sudut. Jikalau kita tidak memegang firman Tuhan, kita pun akan hanyut dalam pandangan-pandangan yang menajiskan itu. Jangan biarkan dirimu dinajiskan oleh semua itu. Berpeganglah pada firman. Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Biar kita semakin dikuduskan, semakin diperbaharui pemikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya semakin benar di hadapan Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan mau. Biar kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan maunya orang. Tolong kami ya Tuhan, ketika perasaan kami membawa kami kepada hal yang salah, tolong kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Engkau membersihkan pikiran kami dari hal-hal yang najis, agar kami semakin kudus di hadapan Tuhan, semakin benar ketika Engkau sudah mendatang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.